Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, setelah kita bahas mengenai sebab-sebab menjamak sholat atau mengumpulkan sholat serta beberapa masalah terkait itu, marilah kita lanjutkan bersama untuk membahas materi yang lebih spesifik, yaitu syarat jamak takdim serta beberapa problematika terkait jamak takdim. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jam'i takdimi sab'atun. Beberapa syarat jamak takdim itu ada 7. Al-awalu al-bada'atu bil ula ayit tartibu fayabda'u bis sholatil ula az-zuhri awil asri. Syarat yang pertama yaitu memulai dengan sholat yang pertama, artinya berurutan, tidak boleh dibalik. Semisal jamak takdim zuhur dan asar, zuhur dahulu. Semisal jamak takdim maghrib dan isya, berarti maghrib dahulu. Asani niyatul jam'i fiha ayyanwi jam'at takdimi fi asna'i sholatil ula walau ma'asalami fayujuzu fi asna'i sholati kulliha wala yustaratu antakuna asna'a takbiratil ihrami faqat walakinnal afdala antakuna asna'aha. Yang kedua, niat jamak atau niat mengumpulkan antara dua sholat dilakukan pada sholat yang pertama, yaitu berniat menjamak takdim di tengah sholat yang pertama, walaupun besertaan dengan salam, maka masih boleh niat besertaan dengan salam sholat yang pertama. Maka diperbolehkan berniat menjamak di tengah-tengah sholat di keseluruhan waktu sholat yang pertama. Tidak disyaratkan untuk meletakkan niat di tengah takbiratul ihram, namun itu yang lebih utama, meletakkan niat jamak bersamaan dengan takbiratul ihram sholat yang pertama. Asalisu baqa'u waqtil ula ay la yajuzu lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula yumkinuhu ada'us sholataini fihi. Yang ketiga, waktu sholat yang pertama masih ada, artinya tidak boleh untuk jamak takdim kecuali menyisakan waktu sholat yang pertama masih memuat untuk bisa melakukan dua sholat sekaligus dalam waktu tersebut. Ar-rabi'u al-muwalatu bainahuma al-ayatulul faslu bainas sholataini wa intolal faslu urfan wa ba'du muqaddarahu bi rak'ataini khafifataini lam yajuzil jam'u. Syarat yang keempat adalah terus menerus, artinya antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua tidak dipisah dengan waktu yang lama. Maka jika intervalnya lama, dianggap lama secara uruf atau secara umum, dan sebagian ulama mengira-ngirakan waktu itu dengan waktu yang sama dengan melakukan sholat 2 rakaat yang ringan atau cepat, maka tidak boleh menjamak jika intervalnya dianggap lama.
Al-khamisu dzannu sihhatil ula fala yajuzul jam'u ma'a butlani sholatil ula. Yang kelima, sholat yang pertama dianggap sah, maka tidak boleh menjamak atau mengumpulkan sholat waktu yang kedua jika sholat yang pertama tidak sah. As-sadisu dawamul uzri ila tamamil ihrami bisaniyah ayyastamirru safaruhu ay uzruhu ila nihayati takbiratil ihrami li sholati saniyah. Falawin qata asafaruhu qabla zalika fala yajuzul jam'u bal yusolli saniyata fi waqtiha. Yang keenam, uzur atau sebab yang bisa seseorang melakukan sholat jamak itu masih ada sampai sempurnanya atau selesainya takbiratul ihram sholat yang kedua. Yang dimaksud adalah uzurnya masih lanjut atau ia masih dianggap musafir, semisal jika ia melakukan jamak karena musafir, sampai selesainya takbiratul ihram sholat yang kedua. Maka jika semisal perjalanannya itu sudah sampai ke tempat awal sebelum sempurnanya takbiratul ihram yang kedua, maka ia tidak boleh menjamak. Dan sholat yang kedua harus dilakukan tepat pada waktunya. Asabi'u al-ilmu bijawazil jam'i bi anta tawaffara baqiyatus syuruti wa dzalika bi ayyakuna safaruhu tawilan mubahan wa ayakhruja minal baladi bi tajawuzis suri awil umroni. Yang ketujuh, mengetahui tentang diperbolehkannya menjamak sholat, yaitu dengan sempurnanya syarat-syarat yang lain seperti perjalanannya mencukupi 82 km minimal, dan juga perjalanannya perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Dan syarat lainnya seperti melewati batas-batas desa atau tempat tinggal kita, yaitu dengan melewati beteng, semisal ada beteng, atau melewati keramaian. Masailu fi jam'i takdimi, beberapa masalah terkait jamak takdim. Al-awalu ahrama bil ula walam yakun musafiron summa safara fi asna'iha fal yajuzu lahul jam'u. Yang pertama, seseorang memulai sholat, ia belum berstatus musafir. Kemudian ia berstatus musafir di tengah-tengah sholat tersebut. Apakah boleh menjamak? Na'am yajuzu lahul jam'u fala yustaratu wujudu safari wa mislu ayu uzrin indal ihrami bis sholatil ula bal yustaratu wujudu hina niyatil jam'i wa yutasawwaru zalika fi safinati awil kitori aw nahwihima. Jawabannya boleh menjamak karena tidak disyaratkan terjadinya sebab-sebab yang boleh menjamak saat takbiratul ihram sholat yang pertama. Namun sebab tersebut disyaratkan ada saat niat menjamak, karena niat menjamak itu boleh mulai dari takbiratul ihram sampai salam di keseluruhan sholat yang pertama. Hal itu bisa diterapkan jika semisal orang itu melakukan perjalanan dengan perahu. Perahunya masih bersandar, kemudian di tengah sholat perahunya sudah memulai perjalanan, atau kereta dan semacamnya. Asani nawa jam'a takdimi fi sholatil ula summa ba'da sholati lam yuridil jam'a fala syai'a alaihi fa yusolli saniyata fi waqtiha. Problematika yang kedua, seseorang niat jamak takdim pada sholat yang pertama, kemudian setelah sholat yang pertama selesai
dia tidak lagi menghendaki jamak, maka tidaklah mengapa. Maka sholat yang kedua dilakukan tepat pada waktunya. Asalisu sholat zuhro wal asro awil maghriba wal isya'a jama'a takdimin summa aqoma fi asna'i waqtil ula qabla dukhuli waqti saniyati fala yajibu alaihi i'adatu sholati saniyati fi waqtiha. Permasalahan yang ketiga, seseorang sholat zuhur plus asar atau maghrib plus isya dengan dijamak takdim. Kemudian ia berstatus mukim di tengah-tengah sholat yang pertama sebelum waktu sholat yang kedua masuk. Semisal seseorang sholat zuhur dan asar jamak takdim. Di tengah-tengah sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur, status musafirnya sudah hilang dengan beberapa sebab. Sebelum waktu yang kedua masuk, artinya masih belum masuk waktu asar, maka seseorang tersebut tidak wajib untuk mengulangi sholat yang kedua setelah masuk waktu asar atau isya. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada pemahaman kami yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.